Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan model pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afikoh dengan NIM 1807658. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pembelajaran model ini, pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu, yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Model ini disebut juga model spiderweb yang artinya jaring laba-laba. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi bersama siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memerhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Jadi, model jaring laba-laba terimplementasi melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran jaring laba-laba. Kelebihan model jaring laba-laba yang pertama, pemilihan tema yang sesuai dengan minat peserta didik akan menumbuhkan motivasi yang baik untuk belajar. Yang kedua, memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran bagi guru yang pemula yang masih kesulitan atau belum berpengalaman dalam mengajar. Yang ketiga, memudahkan sebuah perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memberikan motivasi terhadap siswa. Yang kelima, memudahkan peserta didik dalam melihat kegiatan-kegiatan atau ide-ide yang dapat dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Kelemahan dari model jaring laba-laba. Yang pertama, sulitnya dalam penyeleksian tema. Yang kedua, kecenderungan terhadap perumusan tema yang masih bersifat dangkal. Yang ketiga, pada proses pembelajaran, guru lebih terfokus pada kegiatan pembelajaran tersebut ketimbang dengan pengembangan konsep yang mencangkup teori atau bahan ajar. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan model pembelajaran jaring laba-laba. Yang kesatu, tahap perencanaan, yang terdiri dari penetapan tujuan pembelajaran, penetapan bahan dan alat bantu yang digunakan, dan penetapan metode. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, terdiri dari ajakan guru untuk mengamati alat bantu atau objek tertentu sekaligus melakukan perbincangan. Perbincangan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi sub-sub tema. Selanjutnya, visualisasi atau penggambaran atas tema dan sub-sub tema yang diperbincangkan. Kegiatan pengamatan lebih lanjut atau lebih cermat atas alat bantu objek. Penugasan atau pembagian kelompok dan pengorganisasian tugas. Penjelasan atau diskusi. Yang ketiga, tahap evaluasi, terdiri dari evaluasi proses keterlibatan dalam pengamatan dan diskusi, serta evaluasi hasil mutu laporan. Selanjutnya, ada penerapan model jaring laba-laba di sekolah dasar. Pembelajaran terpadu menggunakan model jaring laba-laba dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh tema yang sudah ditentukan bersama adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya, yang pertama IPA.
subtema mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak didik diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Yang kedua, matematika. Subtema mengenal bangun datar. Anak didik diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar. Misalnya, ban sepeda berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, PKN. Subtema tenggang rasa, kedisiplinan. Anak didik diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti sikap tenggang rasa dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, bahasa Indonesia. Subtema membuat ringkasan. Anak didik menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Contoh penerapan lainnya yaitu siswa dan guru pertama-tama menentukan tema, misalnya air. Maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema. Misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, bisnis air, dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Halo, saya Arya Sandewi Karta. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang model Galur. Model Galur merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk Galur ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Strategi mencari kesepakatan juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam segala situasi permasalahan. Keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Model Galur memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif. Siswa dapat belajar sebagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni. Keterampilan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Tapi model Galur pun memiliki kelemahan. Konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekan perilaku metakognitif. Siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni. Nah, itu menjadi suatu kelemahan. Keterampilan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Ya, selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran Galur. 1. Menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. 2. Memilih mata pelajaran yang cocok dipadukan dalam model ini. 3. Mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. 4. Merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. 5. Menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti Firdaus dengan NIM 1808115.
Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan model 3D di sekolah dasar pada materi kelas 4 SD semester 1. Yang pertama itu pada pembelajaran IPA, yaitu mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Lalu pada pembelajaran IPS yaitu memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu pada pembelajaran matematika yaitu menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel atau grafik. Dan pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Selanjutnya yaitu model keterpaduan atau integrated. Model pembelajaran keterpaduan atau integrated ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, dengan adanya pemaduan ini, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Nah, bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang akan mereka pelajari melalui pengamatan langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pada model keterpaduan atau integrated. Nah, kelebihan pada model integrated ini yaitu adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Yang tiga, memberikan kegiatan yang lebih terarah pada setiap bidang pengembangan untuk mencapai kemampuan. Yang keempat yaitu memperluas wawasan dan apresiasi guru. Yang kelima, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan yang dikembangkan dari berbagai bidang studi. Lalu kelemahannya yaitu yang pertama, sulit dilaksanakan secara penuh. Yang kedua, guru harus bisa menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Yang ketiga yaitu memerlukan tim antar bidang studi. Yang keempat yaitu kurang efektif karena membutuhkan kerjasama dari banyak guru. Yang kelima yaitu membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Handayani Padilla dengan NIM 1804922 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya ada tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran integrated. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran integrated. Yang pertama, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Yang kedua, pilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Contoh bidang studi yang dapat diintegrasikan misalnya matematika, seni dan bahasa, dan juga pembelajaran sosial. Langkah yang ketiga, fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran integrated di sekolah dasar. Berikut merupakan contoh penerapan model pembelajaran integrated di sekolah dasar, yaitu terdapat di kelas 4 dengan tema diri sendiri. Nah, terdapat beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan, diantaranya yaitu ada bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau menjelaskan cara membuat sesuatu. Yang kedua ada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya. Yang ketiga ada mata pelajaran IPS dengan kompetensi dasar membaca peta lingkungan setempat, baik kabupaten
kota ataupun provinsi dengan menggunakan skala. Kemudian mata pelajaran terakhir yaitu matematika dengan kompetensi dasar melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, dari keempat kompetensi dasar tadi, terdapat kompetensi dasar gabungan yang dapat didiskusikan, yaitu menuliskan petunjuk penggunaan alat peraga struktur, kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menentukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Selanjutnya ada model celupan atau immersion. Model celupan merupakan model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran immersion merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Perkenalkan, nama saya Indah Fajriani dengan NIM 1805024 sebagai pemateri kelima. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari model celupan atau immersion. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa dapat memadukan semua data dari tiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa lain akan belajar dari siswa lainnya. Yang ketiga, guru dapat mengetahui pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga menambah pengalaman bagi guru. Kelemahannya, yang pertama, dapat mempersempit fokus siswa. Yang kedua, siswa hanya terpaku pada pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, guru tidak dapat menggunakan sumber literatur yang lain karena pada model immersion hanya menggunakan pengalaman yang diperoleh atau dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, tahapan pembelajaran terpadu model celupan atau immersion. Nah, yang pertama, guru menentukan konsep pembelajaran akan diterapkan kepada siswa. Lalu selanjutnya, guru menentukan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, setelah guru selesai menyampaikan materi, siswa menceritakan dalam lembar kertas pengalaman diri tentang pencemaran udara yang ada di sekitar. Nama saya Vita Nur Fitriana dengan NIM 1903048. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran network. Model pembelajaran network yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Di sini, siswa diajarkan untuk membangun sebuah jaringan dalam bidang-bidang yang mereka gemari dan ditekuni, dan mereka menghubungkan dengan ide-ide lama secara kontinu. Siswa atau peserta didik ini dapat membuat sebuah jaringan dari semua yang mereka pelajari baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan model network. Kelebihan model network yang pertama, siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Yang kedua, siswa dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran.
Kelemahan dari model pembelajaran network. Yang pertama, dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Yang kedua, motivasi anak akan berubah, sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapatkan hambatan dalam mencari sumber. Langkah-langkah model pembelajaran network. Yang pertama, menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pedoman kurikulum 2013 di setiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan keahlian yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan sesuai dengan keahlian yang diinginkan. Yang keempat, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kelima, menentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, mendesain model network yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan atau network dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedelapan, menentukan media fasilitas strategi, pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan seperti pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kesembilan, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Penerapan model pembelajaran network di sekolah. Untuk pelajar di mata pelajaran matematika yaitu menganalisa hasil pemeriksaan. Untuk pelajaran sains yaitu gagasan-gagasan nutrisional biokimia yang keliru. Untuk pelajaran seni yaitu pekerjaan dari Dr. Landon Smith. Untuk pelajaran sosial yaitu fokus kemampuan lobi pabrik susu. Untuk penerbit atau edukasional atau ahli di mata pelajaran matematika, penonjolan jumlah penjualan. Di mata pelajaran sains, kemampuan penelitian dan kesehatan, fokus ilmu gizi. Di pelajaran seni bahasa, yaitu pengajaran kurikulum penerbitan buku pelajaran. Di pelajaran sosial yaitu suasana untuk fokus baru. Untuk programmer komputer atau ahli di mata pelajaran matematika yaitu analisa statistik dan pemrograman. Di mata pelajaran sains yaitu lemak, serat, garam, dan gula. Di pelajaran seni bahasa yaitu perintah laporan. Di pelajaran sosial yaitu persoalan kebijaksanaan penelitian data, dukungan pencarian keterangan.